Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Adrian Farezi dengan NIM 22073091. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat, yaitu tugas prawas statistika. Dosen pengampunya yaitu Bu Milana ST MSC. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke penjelasannya. Yang mana di sini tugasnya itu soalnya itu dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Uji kekuatan material menggunakan uji tarik. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh dalam satuan megapascal ditampilkan pada tabel di samping. Jadi instruksinya itu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Yang mana NIM saya yaitu 22073091. Maka data yang Anda ambil adalah 21 data, yaitu nomor 1 sampai 21. Lalu selanjutnya melakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda menggunakan alfa 5%. Selanjutnya soal yang ketiga itu jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 megapascal, ujilah pada tingkatan kepercayaan 90%. Yang mana A. Kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. B. Kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Baik, di sini sudah tertera data yang saya gunakan, yaitu 21 data diambil dari data yang pada tabel ini. Apakah kekuatan produk berbeda? Dalam kurung alfanya yaitu 5%. Jadi hipotesis di sini saya akan menjelaskan hipotesis yang mana H0 sama dengan tidak ada perbedaan kekuatan antara material A dan material B, sedangkan H1 adalah sama dengan ada perbedaan kekuatan antara material A dan material B. Gunakan uji berpasangan karena data berhasil dari pasangan pengukuran material A dan B dari sampel yang sama. Yang mana di sini didapat 0,033604. Jadi setelah dianalisis, kesimpulannya itu karena p-value kecil dari alfa 0,0336 yang hasil ini tadi kecil dari 0,05, maka tolak H0. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kekuatan material A dan material B pada signifikansi 5%. Baik, di sini jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 megapascal, ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Berarti alfa sama dengan 10% atau dalam kurung 0,10. Uji satu sisi, uji satu sisi, apakah kekuatan rata-rata lebih dari 240 megapascal? Untuk penjelasan yang awal itu kekuatan material A lebih besar dari target. Targetnya itu 240 megapascal. Dan di sini didapat hasil 0,076329 karena p-value besar dari 0,10, maka tolak gagal gagal tolak H0. Kesimpulannya itu kekuatan material A secara signifikan lebih besar dari
240 megapascal pada tingkat kepercayaan 90%. Tuh soal yang B itu ke- kekuatan material B lebih besar dari target 240 megapascal. Dan untuk soal yang B ini didapat hasil 3,284483. Di sini P value kecil dari 0,10, maka tolak H0. Yang untuk A tadi kan gagal tolak H0 dan yang B tolak H0. Jadi kesimpulannya itu kekuatan material B juga secara signifikan lebih besar dari 240 megapascal pada tingkat kepercayaan 90%. Untuk ini dari mana dapat rumus ini yang material selisih D ini? Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Ya. Baik, di sini sudah tertera manual Excel tadi. Yang mana untuk mendapatkan selisih ini, rumusnya itu ini material A dikurang material B. Jadi hasilnya 2. Terus untuk ini 276 dikurang 283 sama dengan 0,27. Itulah hasil cara mencari untuk manual Excel tadi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hitung rata-rata selisih D, hitung rata-rata, hitung standar deviasi dari selisih SD, hitung nilai T. Di sini untuk rumus hitung rata-rata selisih D itu sama dengan average terus blok bagian dari selisih D tadi. Tuh ini dapat eh, hasilnya min 29,3333. Untuk standar deviasi dari selisih, rumusnya sama seperti biasanya, yaitu sama dengan std def titik s
di blok semuanya dari selisih tadi, jadi hasilnya sama dengan 58,91. Untuk hitung nilai T25, eh, untuk hitung nilai T itu min 29 ini hasil dari rata-rata selisih dibagi dari standar deviasi dari selisih. Sama seperti tertera pada sum di sini, rumus sini. Maka dapat hasil min 2,281. Nilai T tabel sama dengan, terus untuk T hitung sama dengan 2,28. Lebih besar dari T tabel, 2,08. Jadi kesimpulannya di sini tolak HO. Kita kembali ke PPT. Baik, selanjutnya masuk pembahasan selanjutnya yaitu rangka manual uji suatu sisi untuk material A dan B. Material A lebih besar dari 240 megapascal. Rata-rata material A sama dengan 240,5238. Untuk standar deviasinya yaitu 31,44935. Hitung T sama dengan 0,076326. Cari T tabel satu sisi. A sama dengan 0,10. DF sama dengan 22. Karena T hitung kecil dari T tabel, maka kesimpulannya di sini gagal tolak HO. Secara manual, material A tidak terbukti signifikan lebih besar dari 240 megapascal pada alpha 10%. Dan untuk yang B, hitung material rata-rata material B itu 269,8571. Untuk standar deviasinya itu 41,65. Jumlah data itu 21. Hitung nilai T sama dengan, jadi hasil nilai T di sini dapatkan 3,28. Jadi kita hitung sama dengan 3,28. Untuk T tabel sama dengan 1,32124. Jadi kesimpulannya di sini tolak H0. Material B secara signifikan lebih besar dari 240 megapascal pada tingkat kepercayaan 90%. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.